Siapa yang mau masuk surga? Saya. Mau disayang ayah bunda, Mau. dicintai oleh Allah. Amin. Jadilah soleh soleha. Siapa yang rajin ibadahnya? Saya. Rajin ngaji dan baca doa. Saya. Peduli sesama, hormatilah ayah bunda. Anak soleh soleha disayang ayah bunda, dicintai oleh Allah. Anak soleh soleha jadilah kau teladan, andalan kita semua. Kami soleh soleha disayang ayah bunda, dicintai oleh Allah. Kami soleh soleha ingin berbakti pada ayah bunda, agama, bangsa dan negara. Anak soleh, cerdas, hebat, berakhlak mulia. Amin. Anak soleh, Cerdas, hebat, berakhlak mulia. bagaimana kabarnya anak soleh yang ada di rumah? Ketemu lagi dengan Kak Ruslan pada program Anak Soleh. Program apa? Anak Soleh. Kak Ruslan akan ditemani oleh Kak Habib yang ganteng. Berikan salam sama Kak Habib, ayo. Assalamualaikum Kak Habib. Waalaikumsalam anak soleh. Silakan duduk. Adik-adik soleh sekalian yang ada di studio dengan yang ada di rumah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar banyak ya. Kita akan belajar huruf hijaiyah. Bukan hanya huruf hijaiyah. Kita akan belajar hafalan surat. Hafalan apa teman-teman yang di rumah? Hafalan surat. Kemudian ada hafalan doa harian. Setelah itu, Kak Habib, Kak Ruslan akan berkisah yang kita bisa ambil pelajarannya nanti setelah kita mendengarkan kisah-kisah. Setelah kita mendengarkan kisah-kisah, kita akan bernyanyi bersama. Bisa bernyanyi semuanya kan? Bisa. Setelah itu kita akan belajar bahasa Arabnya. Tetapi sebelum melanjutkan, kita akan jedah dulu ya. Anak soleh, Cerdas, hebat, berakhlak. mulia. Anak soleh, cerdas, hebat, berakhlak, mulia. Teman-teman yang di rumah masih bersama dengan Kak Ruslan dan Kak Habib? Mudah-mudahan masih bersama ya. Nah, sekarang kita akan memulai pembelajaran huruf hijaiyah. Apa teman-teman di rumah? Huruf hijaiyah. Tapi sebelum belajar, supaya dapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa cepat masuk ilmunya, kita baca doa belajar. Kita baca sama-sama ya teman-teman yang di rumah. Adik-adik yang soleh di rumah mengikuti bacaan Kak Ruslan ya, dan teman-teman yang ada di studio ya. Oke, sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan
rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah kita telah berdoa. Doanya itu adalah, ya Allah, berikan kami ilmu yang bermanfaat. Supaya ada manfaatnya setiap pembelajaran kita, jangan lupa berdoa. Teman-teman sekalian yang ada di rumah dan yang ada di studio, kesempatan sekarang kita akan belajar huruf hijaiyah. Tetapi sebelum melanjutkan, Kak Ruslan akan mengulang ya pelajaran kemarin. Kak Ruslan akan mengulang pelajaran kemarin ya. Masih ingat ya? Ya. Ini perhatikan. Ini pelajaran kemarin. Ini huruf. Teman-teman di rumah jangan lupa ikut ya, sama-sama dengan teman-teman yang ada di studio. Kembali ulang. Bukan ja tapi za. Sebut za. Za. Ya. Sa. Sya. Coba yang di rumah. Sya. Sya. Ya, pintar. Ya, sama satu kali lagi. Ra. Za. Sa. Sya. Sya. So. Bo. Nah, sudah diingat teman-teman yang di rumah huruf yang kemarin? Nah, alhamdulillah sampai pada huruf bo. Sekarang kita lanjut ya. Nah, setelah huruf bo, huruf to, zo, a, go, fa, dan huruf ko. Coba to, to, to. Cara mengucapkannya teman-teman di rumah, ujung lidah menempel pada gigi bagian atas. To, to. Ya, pintar. To. Ya. Yang di rumah, bagaimana bisa ingat? Ya. Yang di studio, ayo bisa? Nah, to, to, zo, zo. Gha, gha, fa, fa, qa, qa, qa. Coba yang di rumah sama-sama dengan Kak Ruslan. To, zo, a, gha, fa, dan huruf qaf. Pintar. Teman-teman yang di studio ada yang mau coba? Siapa yang mau angkat tangan? Mau coba? Maju di depan. Ayo, ayo. Nasrul. Mau coba? Ayo. Ya. Nasrul. Lihat. Zo. Masya Allah, pintar. Ada lagi yang mau coba? Silakan. Aisyah. Mana Aisyah? Ayo maju Aisyah. Do. To bukan bo. To. Zo. A. Go. Fa. Ko. Masya Allah, pintar, luar biasa. Teman-teman yang di rumah mau coba? Ada yang tidak yang mau coba? Ayo, coba satu orang. Ayo, ayo, coba. Nah, ini huruf to, zo, a, go, fa, dan
dengan huruf Qaf. Semuanya sudah ingat? Ada yang masih lupa? Semuanya sudah ingat? Alhamdulillah. Teman-teman di rumah gampang kan? Gampang kan belajar huruf hijaiyahnya dengan Kak Ruslan? Gampang kan? Alhamdulillah. Kak Ruslan ingatkan, jangan lupa diulang. Kalau tidak diulang, nantinya lupa. Sudah banyak hurufnya diingat, dipelajari, tapi karena tidak diulang, lupa. Nah, Kak Ruslan mau tes ya? Bisa? Nah, ini huruf Fa. Siapa yang salah? Ya, Kak Ruslan salah. Ini semestinya huruf To. Teman-teman di rumah, huruf A. Oh, salah. Kak Ruslan mulai salah nih. Ini huruf apa teman-teman di rumah? Ko. Ya, Masya Allah. Ko. Huruf Ko. Mari kita ulang. Toto. Toto. Sama-sama. Toto. Zozo. Fa'a. Gogo. Fafa. Koko. Toto. Zozo. A. Go. Fa. Ko. Sekali lagi. To. Zo. A. Go. Fa. Ko. Mudah kan? Teman-teman di rumah mudah kan? Ya, pelajaran huruf hijaiyah kita cukupkan sampai di sini ya, supaya tidak dilupa karena sudah banyak huruf yang diingat. Nah, sebelum melanjutkan pada segmen yang berikutnya, kita akan jeda dulu ya. Anak soleh, cerdas, hebat, berakhlak, mulia. Anak soleh, cerdas, hebat, berakhlak, mulia. Bagaimana kabarnya anak soleh yang di rumah? Masih bersama dengan Kak Ruslan? Alhamdulillah. Sekarang kita akan belajar hafalan surat pendek. Nah, tapi surat pendek tidak semua dari An-Nas dan seterusnya, tidak. Tapi sekarang kita akan belajar surat pendek, khususnya surat An-Nasr. Surat apa? An-Nasr. Nah, tapi sebelum kalian yang membaca, kita dapat kiriman video dari teman kita. Namanya Kaila. Siapa namanya? Kaila. Berikan salam sama Kaila. Assalamualaikum Kaila. Ya, kita dengarkan kiriman video surat An-Nasrnya Kaila ya, kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Masya Allah, luar biasa. Siapa teman kita tadi yang mengirimkan video? Kaila. Ada yang mau coba surat An-Nasrnya sebelum Kak Ruslan perbaiki?
Ayo, siapa? Syifa. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya, Masya Allah. Kita dengar Kak Habib mau tidak? Mau? Ya, kita mau dengar pengajiannya Kak Habib ya, surat An-Nasr. Ayo Kak Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Masya Allah, Kak Habib luar biasa. Yang laki-laki ada yang mau coba? Ayo, siapa? Angkat tangan, ayo. Sufi. Ya, silakan Sufi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Masya Allah, luar biasa. Bacaan surat An-Nasrnya teman kita tadi siapa? Kaila. Terus dilanjutkan sama Syifa. Kemudian Kak Habib. Terakhir sama siapa? Sufi. Nah, sekarang bacaannya sudah lumayan bagus, tapi belum tepat bacaannya teman-teman yang ada di rumah. Bagaimana cara baca yang baik? Kak Ruslan mau kasih contoh ya. Nah, teman-teman di rumah juga mengikuti ya. Perhatikan betul bagaimana cara membaca surat An-Nasr supaya tidak salah lagi. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Begitu cara membaca surat An-Nasr. Ada beberapa kesalahan teman-teman yang di rumah dengan yang di studio serta Kak Habib yang luar biasa. Pertama, tidak bisa membedakan antara huruf da dengan huruf ja. Tadi bacaan Kaila idaja, ijaja. Tidak boleh ijaja. Idaja. Yang pertama itu huruf za, yang kedua itu huruf ja. Maka bacaannya adalah idaja, idaja. Bisa dengar dengan jelas ini bacaannya Kak Ruslan? Idaja anasrullahi wal fath. Nah, ada huruf ha yang wakafnya, kita wakaf, kemudian ada huruf fa, huruf ha-nya, sehingga harus kedengaran huruf ha-nya. Wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan. Setiap nun yang bertasdid harus ditekan, namanya gunna. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna
yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih biham. Dengar baik-baik ya. Fasabbih bihamdika. Fasabbih bihamdi. Ada yang lanjutan tahu? Ada teman-teman di rumah? Kak Ruslan lupa. Fasabbih bihamdika. Hah? Halo Kak Habib, apa sambungannya? Bihamdika. Bihamdi rabbika atau bihamdika? Bihamdi rabbika. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Bisa? Sama-sama dengan Kak Ruslan ya? Kak Ruslan yang baca, teman-teman yang di rumah juga ya mengikuti bacaan Kak Ruslan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Perhatikan itu huruf kha, yadkhu. Coba teman-teman di rumah, yadkhu, khu, yadkhuluna. Bisa? Nah, coba 3. Yadkhuluna. Terus? Lupa bacanya. Coba Kak Habib. Fi dinillahi afwaja. Fi dinillah. Jangan nillah. Ada tadi yang baca nillah, salah. Nillah. Fi dinillahi afwaja. 3. Fi Dinillahi afwaja. Teman-teman di rumah ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ulang. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. 3. Sama-sama ayo. 3. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Masya Allah. Coba tidak bersama dengan Kak Ruslan ya. Kalian semua yang baca, teman-teman di studio, dan teman-teman yang di rumah mengikuti ya. Teman-teman yang di studio membaca. 3. Nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Shadaqallah. Sadaqallahul azim. Ya, Kak Ruslan ingatkan yang terakhir adalah huruf go itu. Mana huruf go di sini? Ini. Kalau dia skon tadi tidak boleh dipantulkan. Wastaghfir. Taghfir. Tahan. Taghfir yang di rumah. Taghfir. Tidak boleh taghfir karena itu bukan huruf pantul.
Huruf pantul itu hanya huruf ba, huruf ja, huruf da, huruf po, dan huruf ko. Kalau disingkat ba, ju, di, to, ko. Jadi kalau selain dari 5 huruf ini tidak boleh dipantulkan. Ya, huruf go masuk tidak di yang 5 tadi. Ba, ja, da, to, dan ko. Ada tidak? Ada. Tidak ada. Ba, ja, da, to, ko. Ada tidak huruf go? Tidak ada. Makanya tidak boleh dipantulkan. Nah, itulah cara membaca surat An-Nasr yang baik dan benar. Sekarang karena sudah bagus bacaannya, mendengar dari Kak Ruslan, kita akan belajar bacaan doa harian. Tapi doa harian hari ini, kemarin kita belajar doa sebelum makan. Sekarang kita akan belajar doa setelah makan. Jadi sebelum makan berdoa, setelah makan juga harus berdoa. Supaya kenapa? Di saat sebelum makan kan lapar, lapar. Kemudian baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kemudian makan. Setelah makan kan kenyang. Ya, kenyang karena Allah sudah kasih rezeki. Kita membaca doa setelah makan. Bagaimana doa setelah makan? Tapi sebelum kalian, kita akan dengarkan, kita akan saksikan video hafalan doa setelah makan dari teman kita namanya Naufal. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa setelah makan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi at'amana wa jaqana wa ja'alna minal muslimin. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan dan minum serta memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Itulah kiriman video dari teman kita Naufal. Siapa namanya? Naufal. Ada adik-adik yang tahu doa setelah makan yang ada di sini? Tahu. Ayo, siapa? Mau dilihat? Kak Ruslan mau tunjuk ya. Siapa? Angkat tangan, ayo. Jangan malu-malu. Muslimah. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Masya Allah, pintar. Ada lagi yang mau coba? Yang dari laki-laki siapa? Ayo, ayo. Nasrul. Ayo coba. Doa setelah makan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Ya, adik-adik sekalian yang ada di rumah dengan yang ada di studio, kita setiap kali setelah makan, supaya di saat makan itu dapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan lupa baca doanya. Kenapa kalau ada orang makan kemudian langsung ketiduran? Karena pertama awalnya tidak baca doa, setelah makan juga tidak baca doa. Itu salahnya. Apa yang kita sampaikan kepada Allah? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Ya Allah,
terima kasih banyak. Segala puji bagimu ya Rabbi yang telah memberikan kami makanan. Kami makan, alhamdulillah sehat. Dan jadikan kami orang-orang yang beriman kepada Allah, menjadi orang muslim yang sejati, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang di rumah juga begitu ya. Jangan lupa kalau setelah makan baca doa. Alhamdulillahilladzi at'amana wasaqana waja'alna minal muslimin. Nah, sekarang pembelajaran hafalan surat dan baca doa setelah makan selesai. Kita akan lanjut Kak Ruslan akan berkisah, tetapi sebelum melanjutkan kita jedah dulu ya. Anak soleh, hebat, berakhlak mulia. Anak soleh, cerdas, hebat, berakhlak mulia. Teman-teman yang di rumah masih bersama dengan Kak Ruslan? Ya, Kak Habib masih sehat? Sehat. Luar biasa. Anak soleh sekalian, khususnya yang ada di rumah, hari ini Kak Ruslan mau membawakan sebuah kisah. Ada yang mau dengar? Mau. Teman-teman soleh di rumah mau dengar? Alhamdulillah. Perhatikan ya. Dahulu ada seorang raja. Tahu raja kan? Raja itu biasanya ada mahkota. Kalau saya cuma pakai songkok, jadi bukan raja. Ada mahkota besarnya, kemudian ada baju kebesarannya, ada pengawal, ada istana. Nah, raja yang unik ini adalah ingin menguji bagaimana kepedulian dari rakyatnya. Suatu ketika anggaplah saya raja. Oke. Raja datang di perkampungan. Setelah datang di perkampungan, beliau cari cara yang unik. Mau bikin apa ya? Mau uji masyarakat saya yang ada di sini. Oh, ya. Ada ide dari raja. Apa idenya? Saya akan taruh batu besar di tengah jalan. Karena dari tadi saya perhatikan masyarakat di sini tidak peduli dengan keadaan seputar. Saya mau coba mereka ini peduli tidak kalau ada gangguan di jalan. Maka raja ambil batu besar, ambil batu, tahu batu kan? Nah, adik-adik di rumah tahu batu kan? Ya, diambil batu seperti di gambar ini. Batu kemudian diletakkan di tengah jalan, ditaruh di tengah jalan saja. Terus, tetapi yang uniknya adalah bukan hanya batu yang ditaruh di tengah jalan. Di bawah batu itu ditaruh ada keping emas. Di bawah batunya ditaruh keping emas. Raja mau lihat siapa yang peduli. Setelah diletakkan batu besar di tengah jalan, raja bersembunyi. Setelah bersembunyi, raja mau lihat siapa masyarakat yang peduli ya, yang akan mengeluarkan batu ini. Di saat seperti itu ada petani yang bawa gerobak. Jalan-jalannya tuh gerobaknya karena di batu terbanting cus. Langsung dia bilang, siapa yang tidak punya mata ya? Siapa kira-kira yang taruh di sini ini? Tidak tahu banyak orang yang kesana kemari, yang berjalan-jalan termasuk saya. Mungkin orang ini sudah tidak mau peduli dengan keadaan sekitar. Kurang ajar ya. Tapi dia cuma marah, tidak dikeluarkan. Hanya marah saja. Terus jalan lagi. Tidak dikeluarkan batunya.
Nah, datang lagi prajurit yang gagah. Penjara. Wah, dengan pedangnya. Wah, kalau di kita polisi atau tentara, bawa dengan seragamnya bagus. Datang sementara jalan-jalan begini. Tuh, aduh. Teriak-teriak. Apa dia bilang? Siapa ya yang taruh di sini? Dia tidak tahu kalau saya ini tentara. Saya ini prajurit raja loh. Siapa yang taruh batu di sini? Kalian tidak lihat? Tapi uniknya prajurit ini tidak keluarkan juga. Itu masalahnya, hanya marah, sakit kakinya. Aduh. Siapa ya? Siapa? Hanya begitu saja. Jalan dengan kembangnya. Berjalan. Berikutnya, halo adik-adik sekalian. Perhatikan Kak Ruslan. Oke? Datang lagi orang yang miskin. Ya, anggaplah pemulung. Di saat itu dia bawa gerobaknya. Bawa gerobaknya seperti ini, lihat. Bawa gerobak. Jalannya santai, perhatikan ini teman-teman yang di rumah. Ya, gerobaknya ada ya, seorang miskin yang bawa gerobak. Kasusnya sama dengan petani yang pertama tadi. Jalan, gerobaknya kena di batu. Gerobaknya rubuh. Tapi bedanya dari yang dua tadi adalah orang miskin ini, Kak Habib, dia tidak marah-marah. Kebetulan itu sudah sore hari. Justru dia berpikir, siapa ya yang taruh batu di sini? Luar biasa. Kalau saya biarkan di sini, maka akan banyak orang lagi yang tersandung batu ini. Berarti saya harus keluarkan sajalah. Dengan ikhlas hati, dia angkat batunya. Diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Pas diangkat mau dipindahkan di pinggir jalan, tiba-tiba dia melihat, ada kepingan emas. Terbiasa. Siapa yang punya ini ya? Halo, siapa yang punya kepingan emas? Siapa yang punya kepingan emas ini? Siapa? Ayo cepat. Dia perhatikan terus, dia cari. Ada beberapa kepingan emas. Ternyata bukan hanya kepingan emas yang ada di situ, ada surat dari raja. Ya, ada surat dari raja. Ini kan, dia dapatkan kepingan emas kan? Ini kepingan emasnya, ya teman-teman. Nah, setelah dapatkan kepingan emasnya, ternyata ada emas yang banyak. Yang banyak ada di situ, bukan hanya emas yang ada. Dia dapatkan ada sepucuk surat dari sang raja. Bertuliskan apa? Kepada rakyatku yang peduli dengan keadaan seputar, ini merupakan hadiah untukmu karena kamu telah peduli mengeluarkan batu yang ada di sini, di mana banyaknya orang yang lewat, tersandung juga di situ, tapi tugasnya marah terus. Ya, tidak selesai marahnya, tapi tidak mengeluarkan. Nah, kamu berbeda loh dari yang lain. Makanya kepingan emas itu saya berikan kepadamu. Diberikan. Dia bersyukur. Alhamdulillah, luar biasa. Bawalah dia, pulang dia ke rumah. Bilang, Mama, saya tadi dapat kepingan emas hanya karena kasih keluar batu di tengah jalan. Nah, diberikanlah. Coba lihat. Anak yang soleh memberikan sesuatu yang berharga untuk ibunya. Ini ada di soleh, lihat, ada. Ya, beginilah gambaran anak soleh ya. Kalau dapat sesuatu, dapat rezeki, yang pertama dibawa itu ke rumah, kemudian disampaikan ke orang tua. Jangan dapat uang, habis deh, kasih ini saja, saya belikan sesuatu, saya habiskan saja, tidak usah disimpan, dan seterusnya. Ini namanya mubadzir. Adik-adik soleh yang ada di rumah dengan yang ada di studio serta Kak Habib yang luar biasa. Apa hikmah dari kisah ini? Pertama adalah raja ingin menggambarkan bahwa seorang raja itu tidak boleh cuma diam-diam di istana terus, cuman suruh terus. Bagaimana rakyat akan diketahui keadaannya kalau raja tidak turun? Raja tidak menyamar jadi masyarakat biasa. Dengan keadaan itu raja tahu, masyarakat saya ini ternyata
tidak peduli dengan sesama ya. Ternyata masyarakat saya ini tidak tahu bersih ya. Ternyata masyarakat saya ini masih ada yang peduli ya. Itu jadi kalau kalian menjadi pemimpin suatu saat nanti, anak-anakku sayang, adik-adik soleh yang ada di rumah, jangan lupa sekali-sekali harus datang ke rakyat untuk melihat keadaan masyarakat. Yang kedua, hikmah yang bisa kita ambil atau pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah kalau mau membantu harus ikhlas. Kalau membantu tidak boleh mengharapkan sesuatu. Misalnya dipanggil Sheila atau Syifa, bantu mama ya belikan sampo misalnya. Tunggu mama, nanti saya mau, asal mama belikan saya gula-gula ya. Ini berarti membantu tidak ikhlas. Orang yang ikhlas itu dia akan mendapatkan sesuatu yang di luar dari dugaan. Contohnya tadi masyarakat miskin, rakyat miskin yang bawa gerobak, dia keluarkan batu dari pinggir jalan. Setelah keluar ternyata apa yang dia dapat? Kepingan emas yang tidak dia duga-duga. Luar biasa. Ini buah dari keikhlasan. Lakukan sesuatu wahai adik-adik saleh yang ada di rumah, yang ada di studio, semuanya karena Allah, ikhlas. Tidak ada kita mengharapkan sesuatu kecuali mengharap dari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah kisah pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada faidahnya untuk kita semua dan teman-teman yang di rumah bisa diamalkan ya. Dan sekarang kita akan beranjak pada yang berikutnya, tetapi sebelumnya kita akan mau iklan dulu ya. Anak saleh, cerdas, hebat, berakhlak mulia. Anak soleh, cerdas, hebat, berakhlak mulia. Anak-anak soleh yang ada di rumah masih sehat? Alhamdulillah. Sekarang Kak Ruslan dan Kak Habib dan teman-teman yang ada di studio, kita akan bernyanyi. Teman-teman di rumah nanti ikuti ya. Ayo teman-teman yang di studio berdiri. Ya, berdiri. Kita akan menyanyi lagu Rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? 5. Nah, supaya lebih seru, kita akan bernyanyi ya. Nanti diiringi oleh Kak Habib. Sudah siap semuanya? Teman-teman yang di rumah, yang soleha dan soleh. 1, 2, 3. Rukun Islam ada 5. Yang pertama mengucap syahadat, yang kedua salat fardu, yang ketiga berpuasa 4 dan 5, zakat dan haji. Oke teman-teman yang di rumah ikuti ya sama-sama. 1, 2, 3. Rukun Islam ada 5. Yang pertama mengucap syahadat, yang kedua salat fardu, yang ketiga berpuasa 4 dan 5, zakat dan haji. Masya Allah. Teman-teman di rumah sudah ingat lagunya? Nah, saya harap sudah bisa diingat ya. Lagu Rukun Islam. Rukun Islam ada berapa tadi disebutkan? 5. Berapa teman-teman? 5. Yang pertama syahadat. Yang kedua salat. Ketiga puasa. 4 zakat. 5 haji. Itu yang dilakukan oleh teman-teman tadi yang ada di studio. Mudah-mudahan teman di rumah bisa mengikuti ya. Oke. Setelah kita bernyanyi, silakan duduk dulu. Ya, duduknya luar biasa.
teman-teman yang di rumah, kita akan belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab. Teman-teman belajar apa? Bahasa Arab. Kak Habib ini orang Arab, cuman tinggal di Gorontalo. Tidak tahu bahasa Arab. Makanya kita belajar bahasa Arab hari ini. Belajar bahasa Arab hari ini adalah perkenalan nama. Oke, perkenalan nama. Contoh, Assalamualaikum. Dijawab Waalaikumsalam. Sekali lagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adik-adik di rumah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sekarang kita akan memperkenalkan nama. Bertanya, memperkenalkan nama. Contoh, Kak Ruslan bertanya sama Kak Habib. Assalamualaikum Kak Habib. Waalaikumsalam Kak Ruslan. Ismi Ruslan. Manis muka. Ismi Habib. Masya Allah. Boleh kan teman-teman? Lihat dengan yang di rumah. Ismi Ruslan. Manis muka. Jawabannya ismi. Siapa nanti disebutkan namanya ya di rumah. Oke. Kita praktik yang ada di studio. Bisa? Nah. Assalamualaikum. Ismi Ruslan. Manis muki. Syifa. Ismi Syifa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Ruslan. Manis muka. Ismi Muslimah. Muslimah. Berikut, ayo. Ismi Ruslan. Manis muki. Ismi Aisyah. Aisyah. Berikutnya, pintar semuanya. Ismi Ruslan. Manis muka. Ismi Syufi. Sufi. Masya Allah. Yang terakhir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bukan waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya ulang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ismi Ruslan. Manis muka. Ismi Nazrul. Nazrul. Sudah paham semuanya? Teman-teman di rumah sudah bisa paham? Pertanyaannya dimulai dengan salam ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi atau nama saya Ruslan. Ismi Ruslan. Manis muka. Ismi. Sebutkan namanya masing-masing yang ada di rumah ya. Nanti dipraktekkan sama kakak, sama adik, sama papa dan mama juga boleh. Teman-teman di studio masih ingat? Masih? Ya. Sudah bisa dihafal? Nah, sudah. Saya coba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Ruslan. Ismi manis muki. Syifa. Ismi Muslimah. Ismi Aisyah. Ismi Sufi. Ismi bilang ismi Nazrul. Sekali lagi ya, Kak Ruslan kasih contoh dengan Kak Habib. Assalamualaikum Kak Habib. Waalaikumsalam Kak Ruslan. Ismi Ruslan. Manis muka. Ismi Habib. Masya Allah. Begitu contohnya ya. Sudah paham yang ada di rumah? Yang ada di rumah, adik-adik yang di rumah? Paham? Ya Alhamdulillah. Yang di studio semuanya paham? Paham. Ya, teman-teman, adik-adik sekalian soleh dan soleha, kita tiba pada penghujung acara pada kesempatan kali ini dalam acara Anak Soleh. Insya Allah kita akan ketemu pada pekan yang berikutnya ya, dengan metode, dengan cara dan kisah-kisah yang baru lagi. Sehingga itu jangan lupa menontonnya ya di TVRI jam 3 hari Ahad. Anak soleh, hebat, mulia. Kita tutup dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.